Bismillahirrahmanirrahim. Di pondok kami mengaji, Di sekolah kita mengkaji. Di luar kami menginspirasi dari santri untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMA IT Ihsanul Fikri. Saya Hasan Ridho Nur Wahid. Saya Asmi Abisati. Saya Baru Husain Al-Azizi Dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah dengan judul Ekstrakulit Salak Anti Rayap. Alternatif pengganti insektisida kimia sintetik ramah lingkungan sebagai kontribusi nyata generasi milenial. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, seperti dua sisi koin logam, rayap memiliki peran dan fungsi yang berlawanan. Rayap berperan dalam proses daur ulang nutrisi tanaman melalui proses disintegrasi dan dekomposisi material organik sebagai bagian dari keseimbangan lingkungan. Tetapi rayap akan berubah menjadi hama ketika koloninya menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan kerugian ekonomis bagi manusia. Beberapa negara dan kota di dunia mengalami kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh rayap, seperti Amerika yang setiap tahunnya mencapai 250 miliar. Kemudian Indonesia sendiri setiap tahunnya mencapai 3 juta dolar. Salah satu kota besar di Indonesia seperti Bandung, menurut Rudi dalam Sinaga, tingkat serangan rayap pada rumah mencapai 90% dengan kerugian ekonomis mencapai 1,35 miliar per tahunnya. Upaya pengendalian rayap selama ini menggunakan berbagai macam insektisida, mulai dari insektisida kimia sintetik hingga insektisida kimia nabati. Insektisida kimia sintetik dapat menekan populasi rayap dalam waktu yang cukup singkat. Namun, telah diketahui penggunaan senyawa organik yang terdapat dalam insektisida kimia sintetik mempunyai banyak dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Telah diketahui bahwa insektisida kimia sintetik meninggalkan residu yang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, kami membuat sebuah terobosan baru, yaitu dengan menciptakan insektisida kimia alami yang berbahan dasar kulit buah salak. Mungkin kulit buah salak di mata orang awam hanya sebagai sampah, tapi di mata kami, di mata sebagai peneliti, kami memanfaatkannya sebagai barang yang berguna dan tentunya bermanfaat. Tujuan dari penelitian kami adalah satu, mengetahui cara mendapatkan ekstrak kulit salak. Yang kedua adalah mengetahui tingkat keefektivitasan ekstrak kulit salak terhadap rayap dalam berbagai sampel konsentrasi. Yang ketiga adalah mengetahui tingkat perbandingan keefektivitasan ekstrak kulit salak dengan insektisida kimia sintetik. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian kami adalah dapat mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pengoptimalan pemanfaatan limbah kulit salak sebagai bahan dasar pembuatan insektisida nabati yang ramah lingkungan. Penelitian relevan yang kami gunakan adalah uji anti rayap terhadap tembakau dan salak Madura karya Diana Urus tahun 2011. Di penelitian ini, uji anti rayap diperoleh dari metode maserasi. Di sini etanol yang digunakan adalah 95% dengan tenggang waktu 48 jam. Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan berupa eksperimen dengan subjek penelitian berupa kulit salak. Penelitian kami berlangsung dari November 2019 hingga Januari 2020 yang berlokasi di SMA IT Ihsanul Fikri Mungkit. Untuk metode penelitian, kami menggunakan eksperimental laboratorik dengan 3 kali pengulangan. Eksperimental dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang kami gunakan, dan kami menggunakan teknik deskriptif dan kualitatif sebagai teknik analisis data. Cara memperoleh ekstrak alay adalah sebagai berikut. Kulit salak yang telah disiapkan dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam oven, lalu kita blender sampai dengan halus. Setelah menjadi serbuk halus, lalu kita rendam dengan etanol berkonsentrasi 96%. Lalu kita destilasi larutan tersebut guna memisahkan antara etanol dengan larutan ekula dengan suhu 80 derajat Celcius. Dan diperoleh data dari penelitian ini, yaitu kulit salak yang sebelum digaringkan di oven itu beratnya 297 gram. Dan kulit salak yang sudah di oven beratnya berkurang dari 152 gram. Pada perendaman pertama menggunakan etanol 96%, diperoleh volume 50 ml. Di perendaman kedua sama 50 ml. Di perendaman ketiga volumenya bertambah menjadi 52 ml. Volume ketika sudah disaring itu
totalnya adalah 1080 ml, dan ketika proses destilasi diperoleh dua hasil, yaitu diperoleh 200 ml Ecula Array dan 200 ml etanol 96%. Tingkat keefektivitasan ekstra kulit salak terhadap rayap dalam berbagai sampel konsentrasi. Hasil penyaringan yang telah didestilasi dipisahkan antara aqueous dan etanol, kemudian diencerkan menjadi 4 konsentrasi, yaitu 100%, 75%, 50%, dan 25%. Siapkan 12 cawan Petri, dimasukkan ke dalam kardus yang telah dilubangi membentuk tutup persegi panjang dan disusun rapi sesuai jumlah konsentrasi. Untuk bagian ini, kardus harus tertutup rapat agar cahaya tidak masuk dan rayap tidak mati karena cahaya. Masing-masing cawan Petri diberi 3 rayap dan ditetesi Ecula Array dalam berbagai konsentrasi. Efektivitas Ecula Array terhadap rayap dihitung menggunakan stopwatch dan diamati setiap 10 menit. Pengamatan tersebut menunjukkan Ecula Array dengan konsentrasi 100% memiliki efektivitas paling tinggi daripada konsentrasi di bawahnya dengan rata-rata waktu 74,62 menit. Ecula Array dengan konsentrasi 75% memiliki potensi yang cukup bersaing. Efektivitasnya terhadap mortalitas rayap memiliki rata-rata waktu 104,30 menit, sedangkan konsentrasi 50% memiliki rata-rata waktu di atas 120 menit. Begitu juga konsentrasi 25% yang memiliki rata-rata waktu di atas 180 menit. Berdasarkan data penelitian yang telah diambil, Ecula Array dengan konsentrasi 100% berpotensi besar menjadi insektisida kimia nabati. Eksperimen yang terakhir merupakan perbandingan uji coba antara Ecula Array dengan insektisida kimia sintetik. Langkah pertama yang dilakukan, masing-masing cawan Petri yang telah berisi rayap dan sarangnya disemprotkan dengan insektisida kimia sintetik sebanyak 3 kali. Kemudian perilaku rayap diamati setiap 2 menit sekali dengan menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Setelah data eksperimen diambil, data eksperimen dari insektisida kimia sintetik dibandingkan dengan Ecula Array tingkat konsentrasi 100%. Berdasarkan hasil penelitian, insektisida kimia sintetik mempunyai tingkat keefektivitasan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ecula Array. Hal tersebut dikarenakan insektisida kimia sintetik mengandung senyawa organofosfat yang dapat mematikan populasi rayap dalam waktu yang cukup singkat. Sedangkan Ecula Array keefektivitasannya masih rendah karena bahan bakunya berasal dari tumbuhan. Bagaimanapun juga, Ecula Array memiliki tingkat keefektivitasan yang cukup jauh di bawah insektisida kimia sintetik. Namun, Ecula Array mempunyai kelebihan dalam hal efek samping, yaitu kurangnya dampak negatif seperti hilangnya pengaruh buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar yang bukan merupakan sasarannya. Insektisida kimia nabati yang berasal dari Ecula menghasilkan produk insektisida yang sehat karena aman dari zat kimia dan tidak menimbulkan keracunan terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Ecula Array bahannya terbuat dari kulit buah salak dan cara memperolehnya lewat proses destilasi. Percobaan Ecula Array dengan berbagai sampel menunjukkan Ecula Array berkonsentrasi 100% memiliki daya efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di bawahnya. Ecula Array dengan kandungan 100% berpotensi untuk menjadi insektisida kimia nabati. Uji perbandingan antara insektisida kimia sintetik dengan Ecula Array menunjukkan bahwa insektisida kimia sintetik mempunyai keefektivitasan terhadap mortalitas rayap yang jauh lebih tinggi dibandingkan Ecula Array. Namun, Ecula Array mempunyai kelebihan dalam hal efek samping, yaitu kurangnya dampak negatif. Saran untuk penelitian ini adalah perlu kajian ilmiah lebih lanjut tentang penyimpanan lautan tersebut. Baiknya metode ekstraksi dilakukan dengan metode lain agar efektivitas kandungan ekstrak lebih sempurna. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada kami. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai dari pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui bahwa rayap mati karena Ecula, bukan karena alkohol yang ada dalam kandungan tersebut? Pembuktian pertama menggunakan cara destilasi. Kami merendam kulit salak menggunakan etanol, lalu kami pisahkan kembali etanol dengan Ecula dengan masing-masing volumenya 100 ml. Pembuktian kedua, kita teteskan lautan Ecula ke atas spatula besi, lalu kita coba untuk bakar lautan Ecula tersebut. Apabila
lautan E. coli tersebut terbakar, berarti alkohol masih ada dalam kandungan tersebut. Demikian bahwa E. coli bisa mematikan rayap, bukan karena alkohol. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa kandungan zat aktif pada kulit salak yang mampu berperan sebagai insektisida anti rayap? Dan apakah zat aktif tersebut benar-benar aman ketika digunakan? Menurut Syah Putra 2008, berdasarkan hasil uji fitokimia, diketahui bahwa kulit buah salak mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut mampu berperan sebagai insektisida alami anti rayap. Kemudian, hasil penelitian Canon 2012 menunjukkan bahwa kulit buah salak berpotensi sebagai obat tradisional karena senyawa yang dikandungnya berupa senyawa flavonoid yang dapat menurunkan kadar gula darah. Farida dalam jurnalnya mengatakan bahwa senyawa tanin, saponin, flavonoid, dan zat besi juga dapat digunakan sebagai obat diare. Berdasarkan hasil penelitian Canon 2012 dan Farida 2009 menunjukkan bahwa E. coli aman untuk digunakan. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana perbandingan potensi E. coli arai dengan produk komersial? Dan bagaimana mendapatkan kulit salak dalam jumlah banyak pada skala produksi massal? Perbandingan potensi E. coli arai dengan produk komersial lainnya berdasarkan uji efektivitas terhadap rayap. Produk komersial secara garis waktu lebih efisien karena mempercepat kematian rayap. Namun, dampak negatifnya cukup besar bagi kehidupan. E. coli arai inilah yang menjadi alternatif pengganti produk komersial atau insektisida kimia sintetik karena minimnya dampak negatif dan ramah bagi lingkungan. Kemudian, secara ekonomis, E. coli arai lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan produk komersial. E. coli arai bahan produksinya mudah didapatkan karena berasal dari alam. Sedangkan produk komersial bahan produksinya berasal dari zat kimia yang beracun. Mekanisme mendapatkan kulit salak dalam jumlah banyak pada skala produksi massal bisa didapatkan dari pabrik makanan yang memproduksi olahan buah salak. Pada umumnya, kulit salak di pabrik tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, kulit salak dalam jumlah banyak bisa juga didapatkan dari dapur sekolah asrama atau boarding school yang rutin langganan buah salak bagi siswanya. Biasanya, kulit salak bagi siswa di sekolah tersebut bisa dibilang habis manis sepah dibuang. Sekian dan terima kasih.